Bursa Capres 2024, beda nasib Ganjar dengan Anies Baswedan. Dilansir dari bisnis.com Jakarta, Ganjar Pranowo belum mendapat lampu hijau untuk maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden alias Pilpres 2024. Elit PDI Perjuangan, partai tempat dia bernaung saat ini, masih bungkam bahkan cenderung mendorong Puan Maharani untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan nasional. Padahal Ganjar bisa dibilang memiliki segalanya kecuali dukungan politik. Elektabilitasnya jauh mengungguli kandidat bakal capres lainnya. Saingan terdekatnya hanya Prabowo Subianto. Itu pun banyak pihak menilai tren elektabilitas Prabowo akan turun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) misalnya memaparkan bahwa dari Maret 2021 ke Agustus 2022, dukungan spontan kepada Ganjar naik dari 6,1% menjadi 17,6%. Sementara dukungan kepada Prabowo tidak banyak berubah dari 13,4% menjadi 12,6%. Anies cenderung naik dari 5,4% menjadi 9,1%. Soal dukungan politik, seandainya Ganjar mendeklarasikan dirinya maju sebagai capres, dukungan dari partai non-PDIP tinggal ngantri. Ada beberapa partai yang telah secara terbuka ingin meminang Ganjar. Nasdem dan PAN adalah dua di antaranya. Golkar sebenarnya juga sempat menyatakan minat kepada Ganjar. Hanya saja statusnya bukan capres melainkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Erlangga Hartarto. Meski demikian, untuk memperoleh dukungan politik Ganjar tetap harus bersaing, apalagi khusus Nasdem ada kecenderungan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Selain itu, suara Nasdem juga masih di bawah ambang batas presiden atau presidensial threshold. Kalaupun Nasdem atau PAN sekalipun ingin mencalonkan Ganjar, mereka membutuhkan kolaborasi politik dengan partai lainnya. Peluang itu bisa sangat besar jika Koalisi Indonesia Bersatu mengantarkan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Namun jika tidak, peluang Ganjar untuk maju sebagai capres sangat minim. Kendati minim, Ganjar bukannya tanpa harapan. Misalnya kalau ada perubahan sikap politik dari PDIP, elektabilitas Puan Maharani yang nasibnya masih 1, mengetuk hati elit PDIP untuk mengambil langkah realistis. Apalagi kalau calonnya Anies Baswedan satu-satunya calon yang bisa membendung Anies versi SMRC adalah Ganjar Pranowo. Prabowo, Puan, atau bahkan Erlangga tak akan mampu. Apalagi tren elektabilitas Prabowo cenderung turun, sementara Puan dan Erlangga kendati tumbuh. Angkanya masih jauh dari kata cukup untuk mengejar ketertinggalan mereka dari Anies Baswedan. Anies harus diakui di antara semua kandidat non-partai politik adalah calon yang paling kuat, elektabilitasnya tinggi. Dia berada di peringkat ketiga di bawah Ganjar dan Prabowo. Namun seperti disebutkan survei SMRC di atas, tren elektabilitas Anies naik cukup signifikan. Tren pertumbuhan elektabilitas Anies tertinggi kedua setelah Ganjar Pranowo. Selain itu, poin lainnya bagi Anies Baswedan adalah dia telah mendeklarasikan diri siap maju sebagai capres di Pilpres 2024. Soal dukungan politik, Anies juga lebih unggul dibandingkan Ganjar Pranowo, setidaknya untuk saat ini. Nasdem, Demokrat, dan PKS berpotensi kuat mengusung Anies Baswedan, apalagi jumlah kursi tiga partai politik ini telah melebihi presidensial threshold. Selain itu, Anies juga dekat dengan kalangan muslim perkotaan. Ada potensi mereka memilih Anies dibandingkan Ganjar. Ada rumor Anies akan dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, meskipun hal itu juga masih belum terkonfirmasi. Tetapi apapun itu, harus diakui Anies Baswedan lebih unggul dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, dihitung dari tren elektabilitas dan potensi dukungan partai politik. Sedangkan Ganjar sebenarnya masih memiliki asa untuk mengubah keadaan dengan 3 syarat realistis. Maju capres tetapi bukan dari PDIP, menunggu sinyal perubahan sikap dari Megawati Soekarno Putri, dan terakhir tentu sentuhan tangan dari Presiden Joko Widodo alias Joko.